Hai guys, bertemu lagi bersama Mimin di channel The Movie. Pada kesempatan kali ini, The Movie akan mereview, sekaligus membahas sebuah film, yang berjudul, RIP 2, 2022. Film ini mengisahkan ketika Sheriff Roy menemukan dirinya di akhirat, ia bergabung dengan pasukan polisi khusus, dan kembali ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia, dari mayat hidup. Seperti apa kisah selanjutnya? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria, yang sedang menambang emas, dan setelah beberapa cangkulan, tiba-tiba muncul sebuah lubang aneh. Dan film pun, baru dimulai. Scene lalu memperlihatkan seorang pria, yang mana pada saat itu, pria bernama Roy ini sedang mengemasi barang-barang kebutuhan, untuk acara pernikahan putrinya. Karena 3 hari lagi putrinya yang bernama Charlotte ini akan menikah. Lalu tiba-tiba mereka ditembaki oleh segerombolan geng, yang disebut geng Samuel. Roy lalu memberikan sebuah pistol kepada putrinya untuk berjaga-jaga, sementara ia akan mencoba melawan. Hey, I'm handsome. Hands up. Duh, sayang sekali, Roy pun harus mati tertembak. Lalu scene memperlihatkan Roy yang telah masuk ke dalam surga, akan tetapi Roy belum menyadarinya. Di tengah Roy yang keheranan, wanita yang bernama Hano ini pun menjelaskan, jika kini Roy telah berada di surga, lalu Hano menambahkan jika putri Roy masih hidup. Setelah mendengar itu, Roy pun sedikit lega, dan ternyata, Roy telah dipilih untuk menjadi prajurit perang, di mana ia diperintahkan untuk melawan iblis yang lolos dari pengadilan akhirat, yang saat ini sedang berkeliaran di bumi. Roy lalu dibawa ke sebuah ruangan. Setelah memilih senjata, lalu ia diberi tanda di dadanya. Kemudian Roy pun bersiap untuk dikirim ke bumi. The clock's ticking, Roy. In 2 days a blood moon will rise. Setelah sampai ke bumi dan menghirup udara segar, tiba-tiba suwe sekali. Tak lama datang seorang wanita berkuda, lalu wanita yang bernama Jane ini mengatakan, jika ia diutus oleh Hano untuk menjaga Roy. Setelah itu mereka pun pergi. Scene lalu beralih kepada geng Samuel, yang tengah menyandera para warga. Sementara itu, Roy dan Jane sudah berada di depan rumah almarhum Roy. Dan terlihat Charlotte pun sedang bersedih, atas kepergian sang ayah. Lalu Roy yang mengintip dari jendela segera ditarik oleh Jane, dan Jane mengajaknya untuk pergi, namun Roy tetap ingin melihat putrinya, alhasil mereka pun berkelahi. Di saat keduanya terpojok, Jane pun menjelaskan, jika Roy tidak bisa bertemu dengan putrinya, karena wajah Roy saat ini, bukanlah wajah Roy yang dulu lagi. Setelah sampai ke pemakaman dirinya, Roy pun dibuat kaget setelah melihat wajahnya sendiri jadi berbeda, begitupun dengan Jane, dan rupa itulah yang akan terlihat oleh orang-orang di bumi. Singkat cerita, kini Roy dan Jane sedang mengawasi para tahanan, yang diduga telah nyolong soang, milik tetangga. Lalu Roy berencana untuk membebaskan salah satu dari mereka, yang mana salah satu orang itu, telah menembak Roy.
Lalu, Jen menyamar dan meminta pertolongan kepada mereka, dengan mengatakan bahwa saudaranya sedang terluka parah. Namun para hakim ini gak mau untuk membantu. Tapi setelah Jen menawarkan sekantong perak, mereka pun akhirnya mau untuk membantu. Sementara itu Roy pura-pura pingsan dan tiba-tiba Leave him to die if you have to. But I can't see no bullet hole. Hey, Marshall! That's the thing about dying. It can only happen once. Setelah mengikat para hakim, Jen mencoba mengeluarkan para maling ini dengan melemparkan bubuk aneh. Dan tiba-tiba pria itu kerasukan iblis. Once popped, he's... Holy Let's go, Dead Filth. son of a... Setelah membawa orang yang Roy cari, ia pun langsung menginterogasinya, lalu Roy menunjukkan sebuah selembaran, yang menyatakan bahwa pria inilah yang telah membunuh Roy. Akan tetapi pria bernama Slim ini mengatakan jika, ia dituduh dan selembaran itu palsu. Namun Roy yang tidak percaya berniat ingin menembaknya saja. Untung saja Jen langsung mengingatkan Roy, jika Roy akan sangat membutuhkan Slim, untuk bisa mengantarnya ke markas bosnya. Lalu Roy menanyakan keberadaan Angus kepada Slim, di mana Angus adalah calon menantunya, yang kini sedang disandera. Namun Slim tidak mau untuk memberitahukannya, alhasil Jen melemparkan bubuk aneh. Dan setelah merasakan sakit yang tidak pernah ia rasakan, akhirnya Slim pun memberitahukan keberadaan Angus, di mana saat ini Angus sedang disandera oleh ketua gengnya. Setelah mendengar itu mereka pun pergi menuju markas besar geng Samuel. Sementara di tempat lain, ketua geng Samuel akan melakukan rencana besar, di mana pria bernama Otis ini akan membangkitkan para iblis dari lubang neraka. Kembali kepada Roy dan Jen, mereka terus menyusuri hutan, untuk menuju markas Otis, dan Slim sebagai penunjuk arahnya. Sementara itu Otis memasuki gubuk para tawanan. Lalu salah satu anak buahnya meragukan kehebatan Otis. Otis yang marah pun memperlihatkan kemampuannya pada semua orang. Look at me. How do you feel about staying? Kembali kepada Roy dan Jen, kini mereka sudah dekat dengan markas Otis, tapi setelah masuk ke sebuah desa, mereka pun dibuat keheranan, karena di tempat ini sangatlah sepi. Melihat sebuah hotel, mereka pun berniat untuk beristirahat saja di hotel ini. Kemudian datanglah seorang pemilik hotel Sanjay, namun pria bernama Butter ini malah menyuruh mereka untuk pergi, dikarenakan orang yang memiliki kulit berwarna, tidak diizinkan untuk menginap di hotel ini. Karena takut dengan ancaman Roy, Butter pun akhirnya mengizinkan mereka untuk menginap. Please be so kind as to show our Lalu guests. mereka diantar pelayan hotel ke kamarnya, dan si pelayan hotel ini mengatakan jika kota sedang dikosongkan dalam waktu semalam, dikarenakan di kota ini sedang ada virus mematikan, dan hal itu pun membuat Roy dan Jen curiga, apalagi setelah melihat bulan yang berwarna merah. Di sisi lain, Angus yang disandera sedang meyakinkan orang-orang, jika masker mereka dibuka, maka tidak perlu waktu lama mereka akan mati. Begitupun dengan si pemilik hotel, yang sedang terpapar virus, apalagi ia tidak mempunyai masker antivirus. Di tengah rasa sakitnya, si Sanjay ini pun menemui Otis untuk meminta masker. Di dalam hotel, Slim terus memohon, agar mereka melepaskannya,
Akan tetapi Roy dan Jane tidak mempercayainya, karena kalau dilepaskan Roy takut Slim kembali mencuri lagi. Dan setelah mengikat Slim, Roy dan Jane lanjut mencari markas Otis. Lalu mereka dikagetkan dengan teriakan Butter di dalam kereta, yang telah terikat. Lalu Butter menjelaskan, jika ia diikat setelah Otis dan anak buahnya merebut kotak miliknya. Lalu ia mengatakan jika Otis kini sedang menuju ke sebuah gunung, dan sebentar lagi Otis akan membuka gerbang iblis. Di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Otis. Just do it yourself. Little help. Little more help. Kembali ke dalam hotel, terlihat pelayan hotel ini mencoba untuk membebaskan Slim, karena ia tahu sebenarnya Slim, orang yang baik. Setelah memberikan masker, Slim pun bergegas pergi menyusul Roy dan Jane. Sementara itu, Roy dan Jane dimasukkan ke dalam penjara, bersama para tawanan lainnya. Lalu Angus yang melihat ada kesempatan untuk menyerang pun, langsung melakukan aksinya. Tapi Angus tidak terlalu kuat untuk mengalahkan para penjaga itu, alhasil ia pun kembali dimasukkan ke dalam penjara. Lalu Angus dibuat kaget karena orang di hadapannya ini tahu tentang dirinya, dan Angus tidak menyadarinya, bahwa orang di hadapannya ini adalah Roy, calon mertuanya. Melihat Angus yang semakin keheranan, Jane pun langsung mengalihkan pembicaraan. Sementara itu Otis akan segera memulai acara pembangkitan para iblis, kemudian menyuruh para tawanan untuk menggali, dan benar saja tiba-tiba muncul sebuah lubang merah, seperti di scene awal tadi, lalu para iblis yang butuh tubuh ini pun mulai merasuki orang-orang. Sementara itu Roy dan Jane berencana untuk menghentikan Otis, dan memusnahkan para iblis, dengan cara memasukkan air mata Kristus, ke dalam lubang neraka itu, di mana air mata Kristus ini akan kembali menyegel para iblis. Akan tetapi mereka tidak bisa keluar dari penjara, karena kini, dua orang anak buah Otis sedang menjaganya. Tanpa diduga, Slim pun datang untuk mengeluarkan mereka. Shut up, Cooper. You talk too much. Yeah. Look at this, baby. Well, that's great. Di sisi lain kini para iblis terus merasuki orang-orang. Hey, listen to me. We gotta try and get out of here. Sementara itu Roy dan Jane yang telah berhasil keluar, sedang menyusun rencana, di mana Jane akan memasukkan air mata Kristus ke dalam lubang, sementara Roy dan Slim akan mengalihkan perhatian. I can't, Roy. Come on. You got a fire in you that's greater than anything that ever came out of hell. I'm sorry. Bring me in. I didn't call for them. No choice. The other one rebelled. Ready? Go! This way. Go help Angus and the others. I'm gonna find me this Otis. We need to hold on.
Setelah berhasil memasukkan air mata itu seketika para iblis kembali masuk ke dalam lubang. Akhirnya para iblis itu pun tersegel kembali. That's some powerful tears you got there. The wretched? Akan tetapi, Otis masih hidup, dan mulai menyerang mereka. The right hand to the devil himself. Until I rose to establish my own. That's right. I got left behind. Nothing more humiliating than having your soul taken by your own weapon. The tears. Let there be something left. Beruntung sekali, Roy menemukan air mata Kristus yang masih tersisa. Lalu ia memasukkan air mata itu ke dalam pistolnya, dan akan menembakkannya kepada Otis. Akhirnya, Otis dan para iblis pun musnah. Di siang harinya, terlihat para warga kembali ke rumahnya masing-masing, dan kini mereka pun bisa kembali hidup tenang dan damai. Sementara di dalam hotel terlihat, Butter sedang diinterogasi, dan telah diketahui jika fakta yang sebenarnya, Butterlah yang telah menembak Roy, dan untuk menutupi kesalahannya itu, Butter memalsukan surat, di mana ia memasukkan foto dan nama Slim. Agar Slimlah yang dituduh telah menembak Roy. Setelah semuanya mendengar penjelasan itu, Butter pun dibawa untuk dipenjarakan, sementara Slim diangkat sebagai sheriff baru. Message Roy received. Lalu Roy dan Jen, berdandan untuk menghadiri acara pernikahan sang putri tercinta. Mr. and Mrs. Parker. Thank you so much. Akhirnya Angus dan Charlotte pun resmi menjadi suami istri. Terlihat Roy pun menangis bahagia. Dan di akhir film kita diperlihatkan Roy dan Jen yang akan kembali ke surga. Bagaimana? Sangat seru sekali bukan? Meskipun Roy sudah mati, tapi ia pun terlihat bahagia setelah melihat putri tercintanya sudah menikah. Dan para jiwa iblis yang kabur butuh tubuh manusia itu pun kini telah musnah, dan kini Roy pun menjadi prajurit perang pembasmi iblis. Oke, mungkin segini saja pembahasan dan review filmnya. Jangan lupa like dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan, jika ada video menarik lainnya, dari channel The Movie. Terima kasih telah menonton and see you on the next video.